Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifa Ismawati dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pertambangan batu bara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai barang tambang meliputi pengertian dan klasifikasinya. Untuk pengertiannya, barang tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan di Indonesia, barang tambang diklasifikasikan jadi 3. Yang pertama, bahan galian golongan A. Yang kedua, bahan galian golongan B. Yang ketiga, bahan galian golongan C. Selanjutnya yaitu batu bara termasuk ke dalam bahan galian golongan A atau bahan galian strategis yang merupakan barang tambang yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Barang tambang golongan A lainnya seperti minyak bumi dan gas. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai proses pembentukan batu bara. Batu bara terbentuk sejak zaman karbon atau Carboniferous periode, berlangsung antara 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Batu bara berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terakumulasi di dalam suatu cekungan kemudian mengalami proses pembatubaraan atau qualification. Selanjutnya, qualification ini disebabkan oleh faktor tekanan, suhu, dan waktu geologi. Batu bara mengandung unsur-unsur organik yang disebut maseral. Kematangan maseral merupakan bentuk derajat pembatubaraan atau level of qualification. Proses pembentukan batu bara selanjutnya yaitu mengenai terbentuknya batu bara berawal dari endapan tumbuhan yang berubah menjadi gambut, kemudian berubah menjadi batu bara muda atau lignit, atau disebut pula batu bara coklat. Batu bara muda adalah batu bara dengan jenis kematangan maseral rendah. Setelah mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus selama jutaan tahun, batu bara muda mengalami perubahan secara bertahap yang menambah kematangan maseral dan menjadi batu bara subbituminus, bituminus, antrasit, dan meta-antrasit. Dalam proses pembentukan batu bara, kematangan maseral menggambarkan perubahan konsentrasi dari tiap unsur utama pembentuk batu bara. Batu bara yang berkualitas tinggi semakin keras dan kompak, warnanya semakin hitam mengkilat, kelembapannya berkurang, dan kadar karbonnya meningkat sehingga kandungan energinya semakin besar. Materi ketiga yaitu mengenai klasifikasi sumber daya batu bara. Yang pertama yaitu ada sumber daya batu bara hipotetik. Sumber daya batu bara hipotetik adalah jumlah batu bara di daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap penyelidikan survei tinjau. Yang kedua yaitu sumber daya batu bara tereka. Sumber daya batu bara tereka adalah jumlah batu bara di daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap penyelidikan prospeksi. Yang ketiga yaitu ada sumber daya batu bara tertunjuk. Sumber daya batu bara tertunjuk adalah jumlah batu bara di daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap eksplorasi pendahuluan. Lalu yang keempat adalah sumber daya batu bara terukur. Sumber daya batu bara terukur adalah jumlah batu bara di daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan yang dihitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap eksplorasi rinci. Yang kelima yaitu ada sumber daya batu bara kelayakan. Sumber daya batu bara kelayakan adalah sumber daya batu bara yang dinyatakan berpotensi ekonomis dari hasil studi kelayakan atau suatu kegiatan penambangan yang sebelumnya biasanya dilaksanakan di daerah eksplorasi rinci. Dan yang terakhir yaitu ada sumber daya batu bara prakelayakan, yang merupakan sumber daya batu bara yang dinyatakan berpotensi ekonomis dari hasil studi prakelayakan
yang biasanya dilaksanakan di daerah eksplorasi rinci dan eksplorasi umum. Materi yang keempat yaitu mengenai tipe endapan batu bara. Endapan batu bara utama di Indonesia terdapat dalam tipe endapan batu bara ombilin. Ombilin ini adalah bekas tambang batu bara di kota Sawah Lunto, tepatnya di lembah sempit di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Barat, Indonesia. Lalu ada tipe endapan batu bara dari Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Bengkulu. Tipe endapan batu bara tersebut masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan sejarah sedimentasinya. Proses pasca pengendapan seperti tektonik, metamorfosis, vulkanik, dan proses sedimentasi lainnya turut mempengaruhi kondisi geologi atau tingkat komplektivitas pada saat pembentukan batu bara. Materi yang kelima yaitu mengenai kondisi atau kelompok geologi pada batu bara. Yang pertama yaitu ada kelompok geologi sederhana. Dalam kelompok geologi sederhana, endapan batu bara tidak dipengaruhi oleh aktivitas tektonik seperti sesar, lipatan, dan intrusi. Lapisannya landai menerus secara lateral sampai ribuan meter, dan hampir tidak mempunyai percabangan. Contoh jenis kelompok ini antara lain di Lapangan Bangko Selatan dan Muara Tiga Besar di Sumatera Selatan, Senakin Barat di Kalimantan Selatan, dan Cerenti di Riau. Kelompok geologi selanjutnya yaitu moderat. Dalam kelompok geologi moderat, batu bara diendapkan dalam kondisi sedimentasi yang lebih bervariasi dan sampai tingkat tertentu telah mengalami perubahan pasca pengendapan dan tektonik. Sesar dan lipatan tidak banyak. Pergeseran dan perlipatan yang diakibatkannya relatif sedang, dicirikan oleh kemiringan lapisan dan variasi ketebalan lateral yang sedang serta berkembangnya percabangan lapisan batu bara. Namun, sebarannya masih dapat diikuti sampai ratusan meter. Contoh di daerah Senakin, Formasi Tanjung di Kalimantan Selatan, Loajanan Loa Kulu, Petanggis di Kalimantan Timur, Suban dan Air Laya di Sumatera Selatan, serta Gunung Batu Besar di Kalimantan Selatan. Kondisi atau kelompok geologi pada batu bara selanjutnya yaitu ada kelompok geologi kompleks. Dalam kelompok geologi kompleks, batu bara ini umumnya diendapkan dalam sistem sedimentasi yang kompleks atau telah mengalami deformasi tektonik yang ekstensif yang mengakibatkan terbentuknya lapisan batu bara dengan ketebalan yang beragam. Kualitas batu baranya banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada saat proses sedimentasi berlangsung atau pada pasca pengendapan seperti pembelahan atau kerusakan lapisan washout. Pergeseran, perlipatan, dan pembalikan yang ditimbulkan oleh aktivitas tektonik umum dijumpai dan sifatnya rapat sehingga menjadikan lapisan batu bara sukar dikorelasikan. Perlipatan yang kuat juga mengakibatkan kemiringan lapisan yang terjal. Secara lateral, sebaran lapisan batu baranya terbatas dan hanya dapat diikuti sampai puluhan meter. Endapan batu bara dari kelompok ini antara lain diketemukan di Ambakiang, Formasi Warukin, Ninian, Belahing, dan Upau di Kalimantan Selatan, Sawaluhu atau Sawah Lunto di Sumatera Barat, daerah Air Kotok di Bengkulu, Bojong Manik di Jawa Barat, serta daerah batu bara yang mengalami ubahan intrusi batuan beku di Bunian Utara di Sumatera Selatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan pertambangan ada kegiatan observasi. Observasi adalah kegiatan pengenalan terhadap lokasi-lokasi yang diduga mengandung barang tambang. Pada tahap observasi, dilakukan penelitian teoritis dan survei lapangan terhadap susunan bahan sehingga diperoleh kepastian lokasi tersebut ada barang tambang atau tidak. Selanjutnya yaitu ada kegiatan pertambangan eksplorasi. Setelah diperoleh kepastian lokasi tersebut mengandung barang tambang atau tidak, langkah selanjutnya adalah eksplorasi atau penyelidikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa 1. Sarana dan prasarana transportasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu biaya yang diperlukan. Yang ketiga kedalaman cebakan dari perut bumi. Dan yang terakhir adalah jumlah material yang dapat ditambang. Kegiatan pertambangan selanjutnya yaitu ada kegiatan eksploitasi. Kegiatan eksploitasi adalah tahap pelaksanaan penambangan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Berdasarkan kedalaman cebakan dan jenis barang tambang, eksploitasi ada 3. Yang pertama yaitu penambangan terbuka. Dilakukan dengan cara membuka lapisan tanah di atas deposit barang tambang yang akan diambil. Contohnya penambangan batu bara di Bukit Asam. Yang kedua, penambangan tertutup atau bawah tanah, yaitu dilakukan penggalian terowongan secara tegak lurus dari permukaan tanah. Yang ketiga, pengeboran yaitu aktivitas penambangan dengan cara mengebor batuan sampai mencapai cebakan. Materi berikutnya yaitu mengenai eksplorasi batu bara. Tujuan eksplorasi yang pertama yaitu meningkatkan confidence level dan memperkecil tingkat resiko. Yang kedua yaitu mengetahui kualitas batu bara dan memperpanjang umur tambang. Yang ketiga yaitu menambah deposit atau cadangan batu bara dan sebagai strategi menaikkan nilai perusahaan. Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu mengetahui kualitas batu bara dan memperpanjang umur tambang. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode eksplorasi. Dalam metode eksplorasi, pertama yaitu ada survei pendahuluan. Kedua yaitu ada survei topografi. Ketiga yaitu ada pemetaan geologi. Keempat yaitu ada pengeboran. Kelima yaitu survei geofisika. Keenam yaitu hidrologi dan geotechnical investigation. Ketujuh yaitu penyusunan database. Kedelapan yaitu permodelan geologi. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai kegunaan batu bara. Yang pertama yaitu ada gambut. Gambut merupakan bentuk awal batu bara, digunakan sebagai bahan bakar industri. Yang kedua yaitu ada lignit atau batu bara coklat, digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga yaitu ada batu bara subbitumen, digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Yang keempat yaitu ada batu bara bitumen, digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dan bahan pembuatan kokas. Yang kelima yaitu ada batu bara antrasit, digunakan untuk pemanas ruang rumah dan komersial. Yang terakhir yaitu ada batu bara grafit sebagai bahan dasar pensil. Sekian video dari saya mengenai penjelasan materi pertambangan batu bara, semoga bermanfaat dan terima kasih.